data. Kirimkan ini kepada teman-teman Siti Khadijah. Nah, itu loh. Maka Siti Aisyah sangat marah. Nah, hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, andai kan tidak ada di kitab-kitab Wahabi, ini mendukung dengan hadis ini. Soalnya hadis ini mau kitab Wahabi mau kitab manapun ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Mengucapkan kata-kata, perhatikan wajah dari bapak-bapak penjual itu. Tapi kalian lihat sendiri, saksikan bagaimana asatid-asatid salafi ketika berceramah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang seperti ini, goblok dan lain sebagainya. Paling mentok kebodohan, syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Entah kalian menyebutnya bid'ah hasanah, tetap bid'ah. Dan jangan Di sini Yari Pras lagi menanggapin ceramah Gus Miftah bos yang rame sekarang sekarang karena tidak etis. Oke. Kami anggap itu khilafnya Gus Miftah bos ya. Anggap ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain juga nggak masalah sebenarnya Gus Miftah. Untuk yang ini Gus Miftah saya akui kurang etis karena kasihan orang. Walaupun orang itu mengganggu pengajian ya, mungkin itu emosi Gus Miftah bos ya. Karena sudah sering diingatkan di setiap pengajian Gus Miftah itu sering diingatkan kalau pas pengajian jangan jualan di tengah-tengah orang yang sedang mendengarkan pengajian, kan begitu bos ya. Tapi mungkin orang ini mungkin kepepet atau gimana bos ya, makanya memaksa menerobos. Tapi orang ini memaksa menerobos untuk berjualan di tengah-tengah jamaah bos ya. Oke. Oke, kita selesai sudah nanggepin itu bos ya, kita mengakui saja bos ya. Ya, kita harus mengakui bahasa itu ikhtilaf ya, kurang etis. Oke. Kemudian Hari Pras menanggapi kalau di Salafi tidak pernah ngomong-ngomong gitu. Kado Ya, katanya bos. paling Pol mengatakan bodoh bos ya. Terus apa bedanya bodoh? Apa bedanya kalimat bodoh? Iya, sebuah kebodohan itu ulama bodoh, jahil. Terus apa bedanya dengan kalimat yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu bos? Kan sama artinya bos. Sama. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama artinya. Sama. Bahkan kalau Salafi lebih parah sebenarnya. Kenapa? Karena mengatakan orang lain tuh sesat, menghakimi orang lain neraka, itu lebih parah. Bahkan menghakimi orang lain kafir itu lebih parah daripada kalimat yang semacam itu bos ya. Di sini ya. Oke. Lanjut selanjutnya bos. menolak kalau kalian dikatakan ahlul bid'ah, karena memang kalian pelaku bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Silahkan saja, tidak apa-apa. Kita di sini menjabarkan seperti ini bukan berarti kita benci pada kalian, tapi kita peduli karena ribet teman-teman menjalankan bid'ah. Ya jelas nggak apa-apa lah bos melakukan bid'ah hasanah bos. Orang Wahabi juga melakukan hal itu. Sama. Hanya saja mereka tidak mengakui. Hanya saja mereka tidak punya istilah bid'ah gitu bos. Hanya saja mereka mengatakan seperti tauhid itu adalah sebuah metode. Hanya saja mereka mengatakan penambahan doa di dalam duduk di antara dua sujud itu hanya ucapan baik gitu. Cuma secara definisi itu masuk ke ranah bid'ah bos ya. Ini katanya bin Bas, wa inda ali nafsihi wa li walidayhi qala Allahumma firli wa li walidayya Allahumma arhamni wa walidayya wal muslimin kullu dzalika la ba'sa bihi kulluhu du'aun. Nah, di dalam duduk di antara dua sujud tidak apa-apa katanya bin Bas menambahi Allahumma firli wa li walidayya Allahumma arhamni wa li walidayya wal muslimin, karena semuanya itu adalah doa yang baik, tidak ada tuntutan dari Nabi, tapi tidak apa-apa oleh bin Bas. Otomatis ini bid'ah hasanah walaupun tidak dinamai bos ya. Oh itu hanya sekedar doa. Oke. Pengamal bid'ah juga bid'ah hasanah, cuma mereka tidak mau mengakui istilah bid'ah hasanah, tapi mereka pelaku gitu ya bos ya. Betul. Kemudian Bid'ah hasanah tetap peduli karena ribet teman-teman. Menjalankan bid'ah itu ribet. Ketika ada orang meninggal ribet kata Riflas bos. Kata ribet bos. Sesuai dengan prinsip orang-orang Wahabi di Saudi seperti ini bos ya. تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة ولهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميع الأحلام ليس دينك ما تخشاه لا بل عمرك حرام
فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. Itu teman-teman ya. Bos. Ad-din huwa al-ibti'ad anil haram wa laisa anil hayat. Dinuna dinu yusrin wa laisa dinu usrin. Itu bos. Sambil nyanyi-nyanyi, renang di kolam bos, auratnya lekuknya sudah kelihatan semua bos ya. Tapi berprinsip bahwasanya agama itu menjauh dari keharuman, bukan tentang kehidupan. Walaisa anil hayat. Ya, gitu kata Heri Pras. Sesuai lah dengan ini. Berteriak menjauhi haram tapi mereka nyanyi-nyanyi bersama-sama, diposting. Betul, Bos. Terus lekuk tubuhnya pasti kelihatan itu. Sesuai, Bos. Dinu yusrin. Agama kami agama mudah. Emang iya. Tapi konsepnya nggak gini gitu loh. Hadisnya ada, asiru wala tu'asiru, yasiru wala tu'asiru. Ya ada, tapi nggak gini konsepnya. Nggak sesuai dengan Heri Pras juga konsepnya, Bos. Walaisa dinu usrin. Iya. Cara 1, 3, 7, 40, 100 ribu. Begitu terus. Ada juga ulang tahun kematian. Haul namanya. Ribet teman-teman. Nabi tidak mengerjakan, mereka kerjakan. Entah kalian menganggap itu hasanah, silahkan. Itu bid'ah hasanah. Berarti kalian ahlul bid'ah hasanah. Dan kami Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu, Bos. Kata Ustaz Khalid Basalam, silahkan paparkan dalil. Apabila ada dalilnya, kita akan menjadi orang yang berada di saf pertama untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Oh begitu katanya Bos. Jika ada dalilnya Bos akan melakukan hal tersebut di soft pertama. Katanya haul nggak ada dalilnya. Haul nggak ada dalilnya. Masalah tahlil sudah kita paparkan dalilnya Bos ya. Silakan lihat lagi video kami di bawah, banyak, terlalu sering kita memaparkan dalil. Juga, Bos, ada dalilnya. Ini silakan haul, ini simak ya. Ada hadis Muslim ada 370 la in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah, idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah, wala in kana yukthiru min dhikriha walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Oke. Hadis ini ada di kitabnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ya teman-teman ya. Kalau kalian mencari hadis-hadis, apalagi hadis-hadis yang sudah diverifikasi oleh Albani, maka hadis ini tidak ada. Nggak ada hadis ini. Ketika Anda mencari hadis ini di Ustaz Satu Wahabi, maka tidak akan menemukan. Pasti mereka akan menjawab la aslalahu ya hadis ini ya teman-teman ya. Oke, kita cek ini hadis-hadis yang mengenai haul teman-teman ya. Tapi dinafikan oleh Wahabi, sanadnya dipermasalahkan ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Syu'bah dalam Tarikh Al-Madinah. Ini lagi dari Imam Baihaqi bahwasanya ini sama Rasulullah mendatangi makam para syuhada setiap tahun. Ini juga, ini semua hadis-hadis ini dipermasalahkan sanadnya. Oke, tidak masalah jika mereka mempermasalahkan sanad Bos ya. Oke. Kemudian ini jawaban bin Bas mengenai hadis-hadis tentang haulnya Siti Khadijah. Ini jawaban bin Bas mengenai hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mengadakan haulnya Siti Khadijah setiap tahun malah Bos ya, menyembelih kambing. Kemudian kambingnya dibagi-bagikan ke tetangga, ke teman-temannya Siti Khadijah sembari menceritakan kisah-kisah Khadijah semasa hidupnya Bos ya. Hadil akhbar allati dzakaraha hadzal wa'id kulluha batilatun wa kulluha maktubatun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha la aslalaha. Ya Bos ya. Falam yaf'al azaan lama tufiyat Khadijah radhiyallahu anha. Wa lam yadbah naqatan wa lam yad'an nasa ila al-azaa kama yaf'alu ba'dun nas kama yaf'alu ba'dun nasi al-yaum kullu hadza la asla laha. Ini dinafikan, tidak ada asalnya katanya Bos yang menyembelih kambing untuk Khadijah itu untuk mengenang kewafatannya Bos ya. Tidak ada katanya. Oke, ini hadis yang disampaikan, ini tentang hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Kita tahu sendiri kitabnya Kiai Haji Marzuki Mustamar sangat berbeda dengan kitab-kitab yang ada. Karena apa? Karena beliau menyadur kitab asli sebelum ada penyerbuan dan pembakaran kitab-kitab lama klasik Bos di Saudi Bos ya. Jadi memang beda. Jadi emang beda
kitab yang sekarang beredar dengan kitab Kiai Haji Marzuki Mustamar ya bos ya. Berarti mungkin beliau memiliki kitab yang asli, yang manuskrip lama, dari manuskrip lama bos ya. Oke, walaupun ini tidak ada aslinya katanya, tapi ini terbantahkan. Hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itu didukung oleh hadis lain bos. Didukung oleh hadis ini, bahwasanya An Aisyah radhiyallahu anha, kita langsung terjemahnya bos ya. Kita langsung terjemahnya saja. Bahwasanya Siti Aisyah tidak pernah cemburu kepada seorang perempuan pun selain Siti Khadijah. Yang paling dicemburui Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah adalah Sayyidah Khadijah bos. Kenapa? Karena Rasulullah itu setiap menyembelih kambing fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan ini kepada teman-teman Siti Khadijah. Nah, itu loh. Maka Siti Aisyah sangat marah. Nah, hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, andai kan tidak ada di kitab-kitab Wahabi, ini mendukung dengan hadis ini. Soalnya hadis ini, mau kitab Wahabi, mau kitab manapun ada ini. Kitab tentang sikap kecemburuan Sayyidah Aisyah terhadap perlakuan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Setiap tahun Nabi setiap menyembelih kambing pasti menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah dan suruh mengirimkan kepada teman-teman Khadijah. Berarti hadis ini mendukung isi dari hadis Kiai Haji Marzuki Mustamar bos ya, yang disampaikan tadi bos ya. Seperti itu. Jadi yang lebih kuat mana? Tentu pendapat Wahabi tadi bin Bas itu lemah teman-teman ya. Yang lebih kuat ini teman-teman ya. Oke, karena hadis ini di Sahihain ada semua ini. Tidak bisa mengelak Wahabi kalau masalah ini teman-teman ya. Tapi mereka menganggap menyimpulkan hadis ini tentang hadis ini digunakan sebagai dalil untuk berbuat baik kepada orang. Ini hadisnya. Padahal ini kan mendukung hadis yang masalah haul bos ya. Masalah haul. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.